Selamat datang lagi di channel Butuh Film Gan. Bersama saya Wawan Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Shadow's House. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang. Oke. Para petinggi lantai 3 mempertanyakan metode debut Edward. Terlebih jika boneka itu punya hubungan dekat dengan manusia bayangan sebagai majikannya. John dan Shaun akan melintasi pintu jeruji yang dikunci. Lalu datanglah Ricky di posisi seberangnya. Dengan angkuhnya dia mengakui sudah menemukan Patrick, tetapi Shaun menjelaskan kalau dia tahu di mana sesungguhnya Patrick itu berada. Mereka berdua pun saling berdebat satu sama lain. Setelah itu, Ricky cabut dari tempat itu. Ada suara lonceng. Rupanya Lou dan Louis lebih dahulu keluar dari taman. Kemudian Shaun meminta Ricky untuk kembali lagi dan berteriak. Edward lalu menjalankan sebuah jebakan. Bola pun ngagorolong ke tempatnya. Setelah itu, Shaun dan John membantu menyelamatkannya. John pun berhasil menghancurkan bola yang ngagorolong itu. Sophie yang di lantai itu sampai tersepona melihat kekuatan si John. Ricky dan Ram masing-masing menyelamatkan majikannya. Para petinggi di lantai 3 melihat pertemuan antara Emirico dan Kate. Emirico berusaha menyelamatkan Kate. Lalu Kate menjelaskan untuk menyelamatkannya, dia harus membuka kendali kurungan itu di seberang tumbuhan cucuk lauk itu. Terus kurungan itu juga, jika ada jelaga yang masuk ke langit-langit, rantainya juga akan terputus. Pintu untuk mengakses kendali itu dikunci. Sadar dengan kunci sebelumnya, Emirico menyadari kalau dia salah memilih. Emirico lalu membabat tumbuhan bercucuk itu dengan gunting. Ricky datang bersama Patrick. Dia lalu memberikan gunting rumput untuk Emirico. Emirico lalu membabat tumbuhan cucuk dan melihat dereknya. Akhirnya Emirico memanjat ke atas derek itu dan melompat bersama Kate. Mereka berdua terselamatkan dengan gerobak yang dibawa Emirico. Sayangnya, Emirico sampai berdarah karena menyelamatkan Kate. Dia lalu mengajaknya ke sebuah sungai. Kate membersihkan luka Emirico di pinggir sungai tersebut. Waktu tinggal sedikit lagi. Edward lalu menutup pintu gerbang. Edward menjelaskannya kepada Barbie, mustahil menurutnya untuk kembali secepat itu walaupun berlari. Tapi ada suara aneh. Edward pun mengecek ke menara atas. Kate dan Emirico menerobos keluar dengan gerobak melintasi sungai kecil. Kate mengendalikan gerobak dengan jelaganya. Sayangnya, Edward tidak sadar dengan kemampuan rahasia Kate. Emirico dan Kate berhasil sampai di pintu keluar itu. Namun sayangnya di sisi lain, Ram dan majikannya Shirley gagal menuntaskan debutnya. Shirley meninggalkan Ram. Kate akhirnya bisa bertemu dengan manusia bayangan lain di pesta itu yang cukup meriah. Emirico dan Kate meminum extra jus dari seorang pelayan. Pertama kalinya, Kate bertemu dengan Mary Rose dan Sarah. Majikan Barbie pun mengumumkan anggota baru. Tetapi, John penasaran dan bertanya-tanya karena ada satu anggota yang gagal dan yang lain merasa begitu senang. Di luar gedung, kakek agung itu menyapa para bayangan. Kate menyadari ada kejahatan di sana. Emirico sehabis minum extra jus itu, dia berubah menjadi psikopat. Edward mendatangi lantai 3, melaporkan hasil debut yang dilakukan anggota baru. Selain itu, ramuan extra jus yang dibuatnya digunakan untuk memberikan kesetiaan kepada kakek agung untuk para boneka. Setelah itu, Edward cabut dan menjelaskan para petinggi itu tidak puas dengan hasil debut. Kate khawatir dengan Emirico yang berubah menjadi psikopat. Dia menyadari perubahan itu karena minuman extra jus saat pesta. Kate lalu pergi ke kamar Emirico mencari jawaban atas perubahan yang menjadi psikopat.
Dia pun membereskan pakaian milik Emirico dan menyapa Panchan, boneka setia miliknya. Kate lalu membaca buku harian yang dibuat Emirico. Dia juga membaca tentang hukuman yang diberikan Emirico untuk berjaga di area mansion itu. Kate pun terkejut saat menemukan sebuah catatan berisi penyakit jelaga. Dengan cara penyembuhan memberikan air minum yang cukup banyak. Setelah itu, Kate menyuruh Emirico meminum air itu hingga Emirico merasa wetengnya blebek. Hingga akhirnya Kate menyuruhnya untuk menghentikannya. Emirico pun kembali jadi manusia seutuhnya. Dia merasa sangat sedih atas kehilangan Ram dari majikannya. Emirico yang terbangun dari tidurnya, lalu Kate menjelaskan rahasia di antara mereka berdua. Di sisi lain, dua perwakilan dari Shadow Family datang ke penduduk desa. Di salah satu tempat aula itu, mereka memilih anak yang akan direkrut menjadi keluarga Shadow. Anak yang terpilih itu lalu meminum extra jus dan mereka membawanya ke bangsawan Shadow Family. Kate menjelaskan rahasia itu, bahwa sebenarnya Emirico adalah seorang manusia. Dia juga menjelaskan kalau tempat ini sebenarnya adalah penjara. Di kamar, Emirico yang sedang makan kue itu tiba-tiba menghilang mengikuti boneka pelayan yang mengetuk kamarnya. Kate yang menyadari kalau Emirico menghilang, dia lalu memanggil John. Dia juga menjelaskan kalau Shaun itu adalah manusia. Mereka berdua pun ribut di ruangan itu. Akhirnya, Shaun pun kembali sadar setelah sebelumnya berubah menjadi psikopat. Setelah itu di rumah Patrick, mereka semua berkumpul membahas Emirico yang hilang. Di sisi lain, Emirico ternyata diculik oleh Edward dan diasingkan di sebuah ruangan olehnya. Mereka semua berkumpul juga sama-sama membenci Edward. Edward menyamar dengan suara perempuan. Dia menyeduh teh dan mengobrol bersama Emirico. Emirico merasa menyesal karena seharusnya dihabiskan roti yang dia makan. Edward berencana untuk melaporkan Kate yang melanggar janji setia kepada kakek agung. Di sisi lain, Shaun memikirkan cara untuk masuk ke ruangan sayap kakek agung. Dia akhirnya terpikirkan untuk mengelabui para penjaga di sana dengan melakukan penyamaran. Emirico lalu mengajak Edward untuk ngobrol, namun Edward menolaknya. Di pertemuan itu, Kate memutuskan untuk pergi sendiri di tempat sayap kakek agung. Tiba-tiba di depan pintu, Barbie merazia ruangan Patrick karena berisik. Tersisa Patrick dan Ricky di ruangan itu, yang lain mencoba kabur melalui kamarnya Ricky. Barbara lalu mengecek ruangan dan setiap sudutnya, hingga masuk juga ke area kamar Ricky. Dia tidak menemui satupun hal yang mencurigakan di tempat Patrick dan Ricky. Barbara menjelaskan kalau itu adalah perintah dari Edward yang sangat gila jabatan. Dia juga merasa kesal dengannya. Di sisi lain, Kate menggunakan pakaian boneka pelayan untuk menyamar dan menyelinap masuk ke tempat penculikan Emirico. Setelah itu Kate berjalan menuju mansion kakek agung. Berhasil menembus penjaga di sana, dia lalu mencari posisi Emirico yang diculik. Edward datang oleh kedua rekannya dan mengobrol di luar. Kate yang mendapat kesempatan itu, dia lalu masuk ke arah atas. Kate yang bersembunyi. Dia mendengarkan ada yang menyelinap masuk dengan menyamar menjadi boneka pelayan. Kate lalu menemukan Emirico di sebuah ruangan. Tetapi saat akan menyelamatkan Emirico, di belakangnya dia dijebak oleh Edward. Kate lalu di-cut oleh Edward di tempat itu juga. Dia juga melaporkan Kate karena melakukan pemberontakan dan sebagai musuh Shadow House. John juga ikut masuk dan menyamar demi menyelamatkan mereka berdua. Penyamaran John ketahuan setelah dia ngomong dengan kedua rekan Edward. Jelaga kecil itu datang menghampiri Emirico dan Kate, lalu mereka pun menjebak Edward dan berusaha kabur darinya. Bertemu dengan John, mereka bergegas lari ke atas menara. Di sisi mansion, Patrick, Ricky, dan Shaun mengkhawatirkan keadaan mereka.
Di atas menara itu, John ditangkap, tetapi Kate tidak kehabisan akal dan terbang bersama Emirico menuju mansion sebelah. John membantu mendorongnya agar sampai ke tujuan. Sesampainya di seberang, Edward lalu masih mengejarnya. Sampai di area aula sayap anak, seluruh anak-anak di sana berkumpul. Atas ucapan tidak mengenakan dari Edward, Louis memanggil Barbara untuk menemui Edward. Perintah yang dibuat oleh Edward membuat anggota dari sayap anak itu merasa berang atas kelakuannya. Barbara juga melaporkan hal tersebut ke para petinggi di lantai 3. Kemudian di lantai 3, Edward dipertemukan dengan kakek agung. Dia pun diusir dari Shadows House karena perbuatannya menculik. Serta kedua rekannya diturunkan ke lantai 1. Kakek agung itu mengatakan perbuatan Edward tersebut terlalu berlebihan. Emirico dan Kate pergi ke luar ruangan dan berjalan bersama. Mereka bertemu dengan anggota lainnya. Emirico lalu menanyakan soal jelaga kecil yang membantunya. Terungkap kalau jelaga kecil itu adalah suruhan dari Ram. Akhir cerita, 3 orang anak baru itu direkrut menjadi bagian keluarga Shadow yang baru. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.